Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa bertemu lagi walaupun secara online di dalam BB kita online ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, terutama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, teladan kita yang kita rindukan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, kita buka pertemuan kita pada kali ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari makhraj dua huruf, yaitu huruf Dha dan huruf La. Dua-duanya keluar dari lidah, sama-sama lidah. Dha keluar dari sisi lidah bertemu dengan geraham, atau salah satu sisi lidah bertemu dengan geraham atas. Nah, kemudian untuk yang huruf lam ini lidah bagian depan itu bertemu dengan langit-langit atas ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan pelajari dua huruf selanjutnya, huruf Na dan huruf Ra. Nah, huruf Na dan huruf Ra ini sama-sama keluar dari lisan juga, lidahnya. Nah, untuk huruf Na, dia keluarnya seperti huruf letaknya seperti huruf La, cuma dia agak di bawah, teman-teman. La, kemudian Na. Posisinya sama di depan, lidah bagian di depan ya, teman-teman. Bagian ujung lidah. Na dan La. Kalau La itu kan lidahnya nempel ke langit-langit. Nah, sementara untuk Na ini kita turun ke bawah, dari nempel ke langit-langit kemudian turun ke bawah, teman-teman. Nah. Seperti itu. Baik, kita coba praktekkan, dan perlu diingat kembali teman-teman, huruf Nun atau huruf Na ini adalah huruf gunnah. Jadi ketika dia bertemu dengan syiddah atau tanda tasydid, harus kita tahan dan didengungkan ya, teman-teman. Ya, silakan diikuti teman-teman ya. Nani nuban, nunan nani nanna, minal munni, maninan nanina. Dan huruf Nun ini salah satu huruf idgham, teman-teman. Jadi ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf Nun ini, dia masuk dengan dengung. Jadi Nun, nah seperti itu, teman. Idgham bigunnah. Kita ulangi. Nani nuban, nunan nani nanna, minal munni, maninan nanina. Sekali lagi ya. Nani nuban, nunan
nanninanna minal munni maninannanina. Ya, seperti itu teman-teman. Kita masuk ke huruf ro ya teman-teman. Jadi huruf ro ini sama-sama di lisan, di bagian lidah depan juga. Perbedaannya adalah dengan huruf la. Kalau huruf lam dia di ujung lidahnya ya teman-teman. Sementara huruf ro ini bagian punggung lidahnya ya. Punggung lidahnya di sebelah sini ya teman-teman. Ro seperti itu. Ro. Jadi kalau la itu di sini nempel langit-langit. Nah, ro ini di sini teman-teman. Jadi ro gitu, seperti itu. Kita coba cekan. Silahkan diikuti teman-teman. Rari rubar rurarrani rarnan minal murni marirarrani ram. Ya, huruf ro ini ada takhir sama takhfim ya teman-teman, ada tebal dan tipis. Jadi ketika huruf ro itu kasro atau tanda bacanya di atas semua itu bacanya tebal teman. Ro, ru seperti itu bacanya tebal ya. Ro, ri, ro, kemudian ron, run seperti itu teman-teman. Sementara ketika huruf ro ini tandanya di bawah atau tanda kasroh ya teman-teman, ri, nah itu tipis ro-nya, ri. Sementara yang tebal seperti ro, ri, ru seperti itu teman-teman. Jadi ketika kasroh dia bacanya tipis. Lagi kita ulangin. Rari rubar rurarrani rarnan minal murni marirarrani ra. Dan huruf ro ini salah satu huruf idgham bila gunnah teman-teman. Jadi ketika masuk itu artinya masuk dengan tidak dengung ya. Ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan ro, itu masuk dengan tidak dengung seperti yang terakhir nih, mariror. Nah itu tidak boleh ditahan teman-teman. Jadi jangan ro mariror, nah itu salah. Harus marirorrani ro, tidak boleh ditahan dan tidak boleh dengung. Seperti itu teman. Sekali lagi terakhir. Rari rubar rurarrani rarna minal murni marirarrani ra. Itu bacaan makhraj dari dua huruf tadi ya teman-teman, huruf nun dan huruf ra. Selanjutnya kita akan praktek langsung melatih bacaan huruf nun dan huruf ra-nya di bacaan perkata teman-teman. Silahkan diikuti ya teman-teman. Baik teman-teman, kita coba praktekkan sama huruf na teman-teman ya. Huruf na. Khazanatuha minal ghayzi waja'alnaha a'tainaka rahimna kana nakirun manakibiha zanim bini'mati rabbika in ahlakani daniyah biyaminihi
Thamaniyata ayyam. Thamaniyata ayyam. Ni'matin. Ni'matin. Ini ain ya teman-teman. Bedakan dengan hamzah kalau mati. Ghaira mamnuna. Ghaira mamnuna. Yastathnuna. Yastathnuna. Bimajnuna. Bimajnuna. Wa nufur. Wa nufur. Ahsanu amalan. Ahsanu amalan. Al-majnuna. Al-majnuna. Ingat ini huruf jim kalau kalah teman-teman. Fayudhinuna. Fayudhinuna. Lau tudhinu. Lau tudhinu. In amsaka. In amsaka. Ini non mati bertemu dengan huruf alif hamzah. Jadi bacanya izhar teman-teman ya. Jadi harus jelas. In. In amsaka. Man khalaqa. Man khalaqa. Ad-dunya. Wa yaqbidna. Wa yaqbidna. Itu huruf nun teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke praktek huruf ro ya. Ro. Ro. Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu. Ar-Rahimu. Ar-Rahimu. Ini hak kecil ya teman-teman. Ingat keluarnya dari tengah tenggorokan. Muqtadiran. Muqtadiran. Kalau kalah teman-teman huruf qaf. Suradiquha. Suradiquha. As-sirata. As-sirata. Akhbaraha. Akhbaraha. Ruziqna. Ara'aita. Ara'aita. Marid. Marid. Sukhriyan. Sukhriyan. Syarri. Syarri. Ta'rifu. Ta'rifu. Ghairu mamnuna. Ghairu mamnuna. Alladzina kafaru. Alladzina kafaru. Masruran. Masruran. Ajrun. Ajrun. Yubashiruka. Yubashiruka. Rutaban. Rutaban. Liruqiyika. Liruqiyika. Wanhar. Wanhar. Fir'auna. Fir'auna. Tarmihim. Miryah. Marji'ukum. Marji'ukum. Al-Kautsar.
al-kautsar. Maqabira, maqabira. Mustamir, mustamir. Huwal abtar, huwal abtar. Ya, itu teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan untuk praktek tahsin Al-Quran dalam surat-surat pendek. Baik teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya, itu bacaan surat pendek yang benar ya, sesuai dengan kaidah tajwid dan sesuai dengan makhraj hurufnya seperti itu teman-teman. Kita sekarang masuk ke surat selanjutnya, yaitu surat Al-Kafirun teman-teman. Surat Al-Kafirun ini ada 6 ayat dan Kak Dedi yakin semuanya telah hafal, tapi kita perlu memperbaiki bacaannya teman-teman. Jangan sampai ketika kita membaca surat Al-Kafirun atau surat-surat pendek yang lainnya di dalam sholat kita, ternyata bacaan kita salah gitu teman-teman. Dan ini sering kali terjadi. Oleh sebab itu perlu kita perbaiki dan kita pelajari kembali teman-teman. Jangan menganggap remeh, misalkan udah hafal ngapain belajar lagi, seperti itu. Tidak seperti itu. Dan jangan-jangan apa yang kita baca selama ini bisa jadi salah gitu teman-teman, yang sampai seperti itu. Untuk itu kita segera perbaiki dan pelajari teman-teman. Kita mulai dengan ta'awuz ya teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya teman-teman, silakan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, ini perlu diperhatikan, harus beda ya antara huruf Qaf dan huruf Kaf teman-teman. Ketika Qul yang pertama itu huruf Qaf, jadi ada titik duanya di atas seperti itu. Sementara ketika kafirun itu huruf Kaf biasa teman-teman, Kaf. Nah itu Qa dan Ka kita sudah pelajari dan itu harus kita bedakan teman-temannya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah ini ro-nya tadi ya, punggung lidah bagian depan ya teman-teman. Run, seperti itu. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Nah ini yang perlu diperhatikan di ayat ini adalah ainnya yang mati ya teman-teman, bukan hamzah atau alif teman-teman. Ain. Jadi kalau sifatnya ain itu dia salah satu hurufnya lin itu apa ya, kayak melambai gitulah teman-teman. Jadi tidak langsung kaku mati. Beda dengan misalkan huruf hamzah. Huruf hamzah ketika kita mati ta, nah itu. Kemudian ketika ain misalkan ta, nah seperti itu. Itu ain teman-teman. Ketika hamzah ta. Nah jangan sampai ketika baca la a'budu bacanya la a'budu. Nah itu salah teman-teman. Itu bacanya jadi hamzah, jadi bisa merusak arti teman-teman ketika kita salah ya. Jadi ini sama-sama yang mati adalah huruf ain, jadi harus sifatnya itu lin. A'budu la a'budu. Kita ulangin. La a'budu ma ta'budun. A'budu ma ta'budun. Ya, ain ya teman-teman yang mati sekali lagi.
La a'budu ma ta'budun. Seperti itu teman-teman. Lanjut ayat selanjutnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Lagi-lagi ain yang mati teman-teman. Ain seperti itu. Jangan a'buduna, itu salah. Harus a'budu. Kemudian ini ada ikhfa dan mati bertemu dengan ta. Antum samar-samar dan dengung teman-teman. Kita ulangi. Wala antum abiduna ma a'bud. Ingat qalqalah teman-teman. Dal mati a'bud di akhir ayat. Lanjut selanjutnya, ayat selanjutnya teman-teman. Wala ana abidum ma abadtum. Nah, ini yang perlu perhatikan pertama, wala ana itu naknya walaupun dia ada panjang seperti itu teman-teman, alifnya di belakangnya itu tidak dibaca panjang teman-teman. Jadi di atas alifnya itu ada bundaran, nah itu artinya tidak dibaca panjang ya teman-temannya. Wala ana kemudian ain. Nah, nanya ini dibacanya pendek. Soalnya di atasnya kalau perhatikan ada buletan di situ teman-teman, bacanya harus pendek, jangan panjang. Kalau misalnya banyak wala ana nah itu salah teman-teman. Naknya atau nunnya ini dibacanya pendek. Kemudian ada tanwin bertemu mim, itu idgham biguna teman-teman. Bidumma, nah itu idgham biguna, jadi harus dengung. Yang terakhir itu ada abadtum. Nada ketemu tak ini salah satu huruf idgham mutajanisan kalau nggak salah teman-teman, lupa kali. Abadtum, jadi daknya itu masuk ke huruf tak langsung. Abadtum. Nah itu kalau di Quran taknya itu biasanya ada tanda tasydidnya teman-teman. Kita ulangi ya. Wala ana abidum ma abadtum. Selanjutnya, wala antum abiduna ma a'bud. Lagi ya teman-teman, ain yang mati a'bud, seperti itu teman-teman. Wala antum abiduna ma a'bud. Ini ayatnya sama seperti ayat sebelumnya ya, ayat 3 bacanya. Hati-hati ketukar teman-teman ya. Kemudian ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Ini relatif mudah teman-teman. Ayat terakhir, lakum dinukum. Dinya panjang 2 harokat ya teman-teman. Lakum dinukum waliyadin, seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ya, itu pelajaran kita pekan ini ya teman-teman. Kita mempelajari huruf nun dan huruf ro tadi ya, makhrajnya seperti apa. Kemudian selanjutnya kita mempelajari huruf bacaan surat Al-Kafirun teman-teman, yang sesuai dengan tajwid dan makhraj hurufnya. Sampai sini bacanya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komen. Kita cukupkan, kita tutup dengan baca istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin.
surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan doa penutup majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari Kak Dede pribadi. Wa fi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.